Baik, berjumpa lagi dengan Fangki Sorongan dari Perbanas Institut Jakarta. Untuk pertemuan ini kita masuk ke chapter kedua, ya, yang sebelumnya kita sudah bahas di chapter pertama, bagaimana sistem informasi digunakan dalam kegiatan bisnis saat ini. Kita sudah mengenal istilah cloud computing, big data, lalu web 2.0, lalu berkembangnya mobile digital platform. Dan kita juga sudah belajar bagaimana tujuan bisnis strategik perusahaan ketika perusahaan berinvestasi di teknologi informasi adalah banyak hal, antara supaya mencapai keunggulan operasional, lalu bisa menciptakan produk, layanan, atau mungkin bisnis model, lalu dalam pengambilan keputusan tentunya terbantu dengan support teknologi, lalu bagaimana tujuan adalah mencapai keunggulan kompetitif, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah poin-poin ringkasan dari chapter 1, yaitu di dalam sistem informasi manajemen. Nah, kali ini kita masuk ke chapter kedua. Ya. Chapter kedua ini tentunya kita akan membahas bagaimana global e-business dan kolaborasi. Ya. Tentu kita sudah tidak asing lagi mengenal istilah e-business. E adalah elektronik bisnis, di mana sekarang perusahaan berkembang, ya, tentunya membutuhkan sebuah teknologi. Artinya sudah ada proses transformasi bisnis ketika yang awalnya dari manual sekarang menjadi terkomputerisasi semua. Itu juga seiring dengan revolusi industri 4.0 yang ada di Indonesia saat ini, bagaimana semua pekerjaan yang rutin itu akan tergantikan dengan mesin. Nah, lalu kita juga akan melihat bagaimana bisnis dijalankan. Tentunya harus mengenal dulu, ya, apa yang itu dinamakan dengan sebuah bisnis proses. Nah, kalau kita lihat di slide bahwa bisnis proses adalah sekumpulan aktivitas yang dibutuhkan oleh perusahaan, bagaimana digunakan untuk apa? Memproduksi, ya, membuat atau memproduksi, ya, atau layanan baru. Nah, kalau di perusahaan itu tentunya banyak hal, ya, banyak bisnis proses yang tentunya perlu diciptakan oleh perusahaan. Kenapa? Karena disitulah akan melihat seefektif dan efisien mungkin bagaimana perusahaan dalam menjalankan bisnis. Bagaimana kalau perusahaan tidak ada bisnis proses? Pertanyaan saya adalah, bisa berjalan atau tidak? Tentunya ada yang jawab bilang tidak bisa, atau ada yang jawab bisa. Dan memang kedua-duanya adalah benar. Ya, bisa berjalan dan bisa tidak berjalan. Namun poinnya adalah ketika bisnis proses itu tidak ada di dalam perusahaan, tentunya perusahaan akan menjalankan bisnisnya dengan apa semaunya, karena tidak ada prosedur yang jelas. Ketika perusahaan akan menjalankan penjualan, misalnya penjualan barang, tentunya kan ada hal, ya, ada urutannya. Bagaimana ketika bagian penjualan mengirim penawaran, lalu bagaimana pembeli melakukan pemesanan, lalu bagaimana dari sisi accounting membuat invoice, dan lain sebagainya. Ini adalah contoh bagaimana bisnis proses yang ada di dalamnya. Nah, kalau itu tidak dijalankan oleh perusahaan, tentunya tidak akan semaksimal mungkin. Ya, tiba-tiba kita mengirim barang, padahal dia belum bayar pelanggannya. Bisa kan? Bisa, cuma ya akhirnya apa? Berantakan. Nah, oleh karena itulah tugas seorang manajer adalah bagaimana kita menciptakan bisnis proses yang jelas. Ya. Karena apa? Karena di dalam sebuah bisnis, atau kita bicara unit, itu pun berisi ratusan bisnis proses. Itu baru satu unit. Ya. Belum nanti unit yang lain. Belum unit yang dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga memang banyak ribuan bisnis proses yang harus diciptakan oleh perusahaan. Supaya apa? Supaya bisnis bisa berkembang dengan baik. Nah, pertanyaan saya adalah, ketika perusahaan untuk mengembangkan teknologi, mana yang harus dilakukan? Bisnis proses atau implementasi sistem? Pasti menjawab sistem dulu, Pak. Salah. Yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan adalah bagaimana bisnis proses itu tercipta. Karena apa? Nantinya sistemnya akan mengikuti dengan pola-pola bisnis proses yang ada dalam perusahaan. Karena si pengembang sistem, dia tidak akan tahu bagaimana prosedur yang ada di dalam perusahaan.
bagaimana alurnya seperti apa, sehingga sistem nanti akan mengikuti di dalam bisnis proses tersebut. Oke, jadi itu gambaran bisnis prosesnya. Nah, bisnis proses itu ada dua, ya. Yang cross fungsional atau dalam satu area fungsional. Contohnya kalau misalkan dalam area fungsional, misalkan bagian produksi dan manufacturing, bagian produsen. Misalkan merakit produk. Nah, merakit produk itu tentunya ada bisnis prosesnya, ya. Tidak mungkin tiba-tiba barang itu jadi. Tentunya ada hulu dan ada hilirnya. Bagaimana proses pembelian raw materialnya, bagaimana proses pengubahannya, bagaimana proses pengepakan, packagingnya, ya, sampai nanti ada quality controlnya. Nah, baru nanti dikirimlah kepada pelanggan. Nah, itu adalah sekumpulan bisnis proses yang ada di dalam bagian produksi. Tentunya, misalkan contoh lain, bagian sales dan marketing, ya, untuk mengidentifikasi customer. Nah, customer atau pelanggan itu pun harus bisa kita lihat bagaimana pelanggan itu, kapan dia itu beli, ya, kapan pelanggan itu melakukan pembayaran. Nah, itu memang dibutuhkan identifikasi customer. Atau yang lainnya, misalkan bagian human resource, ya, bagaimana meng-hire employee, bagaimana cara merekrut karyawan. Ini pun berbeda antara satu perusahaan satu dan perusahaan lain, itu caranya akan berbeda, ya. Ada yang perusahaan A tiba-tiba dilakukanlah psikotes, namun di perusahaan B ada yang harus mengisi dulu data-data, lalu ada lagi tes kesehatan, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh sebuah bisnis proses yang memang setiap perusahaan akan berbeda prosedurnya. Kenapa berbeda? Itu tergantung bagaimana kondisi yang ada di dalam perusahaan. Kondisi mana yang paling efektif dan mana yang paling efisien, ya, menurut si perusahaan tersebut. Ya, jadi, nah kalau kita bicara tadi hiring employee, ini contoh bisnis proses yang area fungsional, karena apa? Memang dilakukan oleh bagian hiring saja. Kalau yang cross fungsional itu terkait dengan banyak pihak. Nah, ini adalah contoh proses bisnis, ya, yang secara cross fungsional. Kenapa? Karena ada banyak unit yang terkait. Contohnya adalah bagian penjualan, bagian accounting, dan bagian produksi. Ketika perusahaan menerima order, itu tentunya ada bagian penjualan yang melakukan menerima pesanan dari pelanggan. Lalu ketika bagian penjual menerima pesanan, nanti bagian accounting akan mengecek statusnya, ya, apakah si pelanggan A ini ada hutang atau tidak, apakah pelanggan A ini ada jatuh tempo atau tidak. Nah, ketika tidak ada permasalahan, lalu bagian accounting akan men-generate invoice atau dia membuat invoice. Nah, lalu informasi tersebut akan diteruskan ke bagian produksi. Ini loh, ada pesanan sekian dari pelanggan A, tolong silakan diproduksi. Ya, nah nanti bagian manufacturing dan bagian produksi dia akan mengirim, ya, produknya yang dipesan sesuai dengan pesanan pelanggan. Nah, jadi ini adalah contoh dari sebuah bisnis proses di mana ada bagian penjualan, ada bagian accounting, dan ada bagian produksi. Jadi ini adalah cross fungsional contohnya. Banyak kalau kita bicara bisnis proses. Nah, ini contoh bisnis proses, misalkan peminjaman buku. Mungkin kalau teman-teman Perbanas, kalau pernah ke perpustakaan, pasti berbeda dengan apa yang saya contohkan di sini. Ya. Kalau di Perbanas, kalau kita mau minjem buku, biasanya kan mahasiswa meletakkan identitas, naruh tas, lalu masuk, mencari buku, ya, dengan bantuan komputer, lalu buku didapat atau di rak mana, lalu baru scan barcode. Namun itu di Perbanas. Namun kalau di tempat lain, ya, yang mencarikan buku itu bukan si anggota, tapi ada bagian
pengadaan dan pengolahan bahan koleksi, dia akan mengambilkan buku sesuai dengan pemesanan dari pemustaka atau anggota. Ya, makanya kan ini urutannya adalah si anggota menelusuri buku yang akan dipinjam, lalu setelah ada dia akan melakukan pembinjaman, lalu bagian sirkulasi dia akan mengecek syarat dan keanggotanya, apakah dia sudah maksimal atau belum, apakah dia ada harus buku yang dikembalikan atau tidak. Kalau tidak ada masalah, lalu peminjam disetujui, ya, lalu setelah itu informasi ini akan diteruskan ke bagian pengadaan. Ini loh, si mahasiswa A atau si anggota A akan mengambil buku apa misalnya. Nah, nanti bagian pengadaan yang akan mengambil koleksi bukunya. Ya. Nah, ini ada dua hal yang berbeda. Jadi kalau di Perbanas, si mahasiswa lah yang mencari bukunya. Kalau di yang contoh ini adalah nanti bagian pengadaan. Nanti tergantung. Mungkin bagi si di kampus ini mungkin lebih efektif seperti ini. Meskipun memang ini kan membutuhkan banyak orang, ya, banyak staf yang akan bertugas. Tapi mungkin dari sisi kerapian, dari tempatnya bersih dan lain sebagainya. Tapi dari sisi lain juga berbeda dengan Perbanas. Perbanas karena mungkin akan lebih efisien, ya sehingga biarkanlah mahasiswa yang mengambil buku. Jadi cukup 1, 2, atau 3 orang yang ada di perpustakaan. Ya, jadi kembali lagi bahwa bisnis proses itu diciptakan tergantung bagaimana atau tergantung alurnya mana yang paling efektif dan mana yang paling efisien yang dianggap oleh si perusahaan tersebut. Nah, ini juga ada lagi contoh, ini juga sangat banyak ya, dari bagian penjualan, bagian purchasing, gudang, keuangan, dan sebagainya. Mulai dari bagian pelanggan menerima quotation, penawaran, lalu mengirim penawaran ke bagian penjualan, lalu membuat apa, mengirimkan PO, dan seterusnya sampai nanti bagian akuntansi atau bagian keuangan dia membuatkan laporan. Nah, ini adalah bisnis proses yang ada di dalam PT BNR. Jadi ini contoh bisnis proses yang memang lebih kompleks. Nah, tadi kita sudah mengenal bisnis proses. Lalu sekarang kita masuk ke dalam jenisnya, ya, jenis sistem informasi. Nah, jenisnya kalau kita lihat berdasarkan penggunaannya memang terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah TPS atau Transaction Processing System. Ya, lalu nanti kedua ada MAS, yang ketiga ada DSS, dan yang keempat adalah ISS atau Executive Support System. Nah, sistem yang sifatnya adalah TPS atau Transaction Processing System, ini sistem yang sifatnya memang serbaguna, ya, sistem yang digunakan sehari-hari atau rutinitas, ya, dan memang penggunanya pun memang stafnya staf operasional, ya. Kenapa? Karena dialah yang akan menginput data, dia yang menginput order, lalu dia menyimpan. Contohnya di sini adalah sales order entry, ya, pencatatan penjualan, lalu penggajian, lalu pengiriman barang, atau kalau misalkan kita bicara di hotel itu misalkan ada bagian front office, dia menerima tamu, ya, lalu tamu akan check in, lalu akan dicatat di entry KTP, identitas, lalu berapa hari, lalu mau di lantai berapa. Nah, itu adalah sistem yang disebut dengan TPS, ya. Sifatnya rutinitas daily. Di mana manajer pun nanti boleh ya memantau berapa sih yang hariannya yang menginap tamunya ada berapa, lalu penjualnya berapa dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari sistem TPS. Ini contohnya gambar untuk sistem payroll system. Ini ada data karyawan, ya. Data karyawan mungkin dihasilkan dari mungkin absensi, kehadiran, lalu ada dimasukkan ke dalam sistem, lalu tentunya disimpan di dalam sebuah database. Nah, nantinya dari data-data yang diinput inilah nanti akan menghasilkan sebuah report atau laporan. Nah, ini nanti bisa diakses oleh manajer, ya, manajer HRD untuk ngecek. Kenapa? Untuk membuat proses penggajian. Nama, alamat, pajak, ya kan?
kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari sistem yang dinamakan dengan TPS atau Transaction Processing System. Lalu, yang kedua, kita masuk ke dalam manajemen information system. Jadi sistem yang kedua ini adalah sistem yang sifatnya lebih tinggi daripada TPS tadi. Kalau TPS sifatnya operasional, kalau MAS ini sistem yang memang digunakan oleh para manajer menengah. Untuk apa? Untuk melihat report-report yang dihasilkan dari sistem TPS tadi. Ya, makanya report MAS ini dihasilkan oleh apa? Current perform atau based on-nya adalah dari data dari from TPS. Ya. Dan sifat dari MAS ini adalah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya rutin. Ya. Dan ketika dalam mengambil keputusan memang ada prosedur yang jelas. Contohnya seperti apa? Misalkan dari sistem tadi payroll, ya, absensi kehadiran, tentunya itu adalah jenisnya TPS. Lalu ketika manajer HRD ingin melihat si A atau si B akan diberikan promosi atau diberikan reward, nah nanti manajer cukup melihat dari mana, dari report kehadiran si A. Ya, si A ini kehadirannya bagus, ya. Lalu pulangnya pun terlalu larut malam. Nah, ketika dia akan memberikan bonus, ya dia bisa memberikan sesuai dengan informasi yang dihasilkan. Sehingga dikatakan itu adalah bisa menjawab pertanyaan rutin, ya, bagaimana ketika untuk menjawab tersebut ada prosedurnya. Bagaimana prosedur dalam memberikan bonus? Ada prosedurnya. Bagaimana misalkan karyawan akan diberikan promosi? Nah, itu juga ada prosedurnya. Oh, kehadirannya dalam 1 tahun bagus, tidak ada alfa, tidak ada sakit, dan sebagainya. Namun, di dalam sistem MAS ini, typically have little analytical capability. Jadi lebih memang agak sedikit ya sifatnya untuk melakukan analisa karena memang hanya dari data-data laporan saja yang dihasilkan. Nah, ini contohnya, ini gambarnya urutannya dari sistem-sistem TPS yang misalkan ini dari order processing system, ini dari material resource planning system, dari general ledger system, ya, ini adalah data dari TPS. Lalu di dalam sistem MAS ini nanti akan disimpan di sini, lalu dihasilkanlah sebuah report. Ya, di sini adalah MAS. Nah, nanti para manajer akan bisa melihat ya, berbasis dashboard digital untuk melakukan online display, online query, melihat secara real time bagaimana report yang dihasilkan oleh hasil dari inputan TPS tadi. Contohnya seperti ini. Inilah sampel MAS report. Nah, di situ dikatakan misalkan ada produk kode 4469, ya. Deskripsinya apa? Oh, carpet cleaner. Nah, di sini ada beberapa wilayah, ya, Northeast, South, Midwest, dan West. Lalu juga ada actual sales dan plannya berapa. Ya, direncanakan misalkan carpet cleaner direncanakan terjual 4,8 juta. Ternyata aktual sales-nya hanya 4 juta. Nah, sehingga kalau kita bandingkan aktual dibanding dengan perencanaan hanya 0,8. Lalu wilayah short dan seterusnya. Nanti akan manajer akan melihat penjual carpet cleaner yang paling bagus wilayah apa? Oh, yang paling bagus ternyata wilayah mana? So, karena apa? Karena aktualnya itu lebih tinggi dibanding yang direncanakan. Atau mungkin Midwest juga sama nih, tinggi juga. Oh, ternyata Midwest sama tinggi ya. Jadi aktual salesnya 4,8 padahal dia merencanakan hanya 4,6. Nah, sehingga ini paling tinggi angkanya. Nah, bayangkan ketika manajer tanpa ada data ini, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Bingung dia. Nah, nanti tergantung ketika nanti ada data yang paling rendah, misalkan di Northeast, nah, manajer perlu melakukan apa di sini? Mungkin bisa melihat, oh ternyata di wilayah Northeast, produk carpet cleaner kita kurang laku di sana.
atau harganya terlalu tinggi di sana, atau di sana banyak pesaing-pesaingnya, gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh manajer ketika melihat tren penjualan tidak sesuai dengan rencana? Nah, itulah fungsi dari sebuah MAS. Baik. Lalu sistem yang ketiga, ya tadi ada TPS, lalu ada MAS. Yang ketiga adalah DSS atau Decision Support System. Nah, di dalam DSS ini, sistem ini digunakan untuk apa? Meskipun memang pengguna manajer menengah, kalau tadi kan manajer operasional, ya, ini manajer menengah. Nah, sistem DSS ini digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang sifatnya non-rutin. Ya, kalau tadi kan MAS itu yang rutin. Ya, kenaikan gaji, bonus itu kan mungkin rutin bagi perusahaan. Namun kalau DSS ini adalah bisa menjawab pertanyaan non rutin. Contohnya apa? Nah, di sini. Apakah dampaknya ketika produksi, penjadwalan produksi di bulan Desember digandakan, double. Misalkan setiap bulan perusahaan memproduksi hanya 1000. Nah, nanti ketika di bulan Desember akan digandakan, ya produksinya menjadi 2000, apa sih impact-nya? Apa dampaknya? Nah, itu nanti di dalam sistem DSS bisa membantu mempercayakan masalah itu. Kenapa? Karena bisa melihat, oh kalau di double di bulan Desember, tentunya nanti barang-barang kita akan semakin banyak di pasaran. Kenapa? Karena hasil penjualan di setiap bulan itu semakin menurun trennya. Ya. Oh, ternyata dari sisi supplier dia tidak akan mampu menyediakan raw materialnya. Ya, karena setiap bulan itu pun suppliernya cukup kesulitan ya untuk membuat raw materialnya. Nah, inilah contoh dari sebuah DSS yang artinya bisa membantu manajer menengah dalam mengambil keputusan ya, dengan data yang diperoleh dari MAS. Namun juga bisa data bisa diperoleh dari eksternal juga, ya. Selain dari TPS dan MAS. Nah, contoh di sini adalah Voyage Estimating System, sistem pelayaran. Ketika perusahaan ingin berlayar, nanti sistem DS itu kan bisa membantu manajer, ya. Misalkan mau berlayar sekian ribu kilometer, kira-kira membutuhkan berapa bahan bakarnya, lalu membutuhkan persediaan bahan bakunya, misalkan sembako dan sebagainya. Itu bisa akan terbaca dan bisa akan terlihat dengan sistem yang DSS tersebut. Ya. Nah, kalau tadi kita kembali ke masalah yang hotel tadi, ketika TPS digunakan oleh staff ya, untuk menginput pesanan dari pelanggan atau customer, lalu MAS digunakan manajer pesanan melihat trennya seperti apa, hotel tersebut ramai atau tidak, ya setiap bulan tanggal-tanggal berapa banyak pengunjung. Nah, kalau DSS ini nanti sudah levelnya bukan operasional di dalam satu hotel, tapi sudah mencakup area, misalkan digunakan wilayah hotel Jakarta, misalkan Bandung, Semarang, ya Surabaya. Nah, akan bisa melihat trennya seperti apa penggunaan customer-nya. Jadi memang areanya lebih luas lagi ya. Kalau tadi TPS hanya sifatnya operasional, lalu kalau MAS misalkan dia kepala cabang, kepala hotel aja di wilayah Jakarta. Nah, kalau DSS ini digunakan ya sudah areanya lebih luas lagi. Misalkan hotel yang ada di Jakarta, cabang di Surabaya, cabang di mana dan sebagainya. Dan tentunya dengan permasalahan yang lebih kompleks. Lalu sistem yang berikutnya adalah Executive Support System. Nah, ini lebih luas lagi ya. Kenapa? Karena penggunanya pun ya mensupport senior manager. Jadi artinya Executive Support System ini sistem yang lebih
luas jangkauannya, dan ketika mengambil keputusan dibutuhkan sebuah evaluasi. Ya, karena apa? Karena keputusan yang diambil dengan ISS ini adalah menyangkut hidup matinya sebuah perusahaan. Lalu apa perbedaannya di ISS dengan SS? Ya, kalau persamaannya memang sama-sama digunakan dalam pengambilan keputusan. Lalu perbedaannya, ya kalau memang DSS sifatnya jangka pendek, misalkan 5 tahun lah gitu ya. Namun kalau executive support system, ya jangka waktunya long term, panjang. Ya. Sehingga apa? Sehingga dalam mengambil keputusan, ya ketika perusahaan atau manajer senior mengambil keputusan itu sangat-sangat harus lebih berhati-hati. Ya. Oke, jadi nah ini contohnya ini adalah digital dashboard with real time ya, untuk melihat perform kinerja keuangan perusahaan dari working capitalnya, dari hutangnya, piutangnya, cash flow-nya, dan bagaimana persediaannya, ya itu semua tergambar dengan jelas. Lalu dari gambaran itulah, ya mungkin mengambil keputusan, oke, perusahaan kita bangun lagi, ekspansi lagi ke luar negeri. Nah itu contoh-contoh keputusan dari executive support system. Ya. Oke, kita tutup perusahaan yang ada di Kalimantan. Nah itu contoh dari executive support system. Kalau di DSS tidak seperti itu ya. Oke, jadi itulah gambaran ya yang membedakan jenis-jenis sistem informasi sesuai dengan penggunanya. Ada TPS, ada MAS, ada DSS, dan ada ISS. Oke. Nah, lalu sekarang kita melanjut. Ya. Kalau tadi kita melihat dari jenisnya, nah sekarang kita bagaimana menggambarkan sebuah arsitektur aplikasi perusahaan. Nah, kalau kita lihat gambarnya seperti ini ya. Apa ini gambarnya? Nah, inilah gambaran ketika kita akan menjalankan perusahaan, tentunya kita akan disibukkan dengan berbagai hal ya. Mulai dari bisnis proses, ya kan? Nah, ini ada bisnis proses. Lalu bagaimana dengan supplier kita? Bagaimana kita berhubungan dengan para customer kita? Bagaimana kita mengkoordinasikan area-area fungsional yang ada di dalam perusahaan. Nah, oleh karena itu kita juga harus bisa mengenali ya apa yang dinamakan dengan enterprise application. Jadi aplikasi perusahaan ini kalau menurut si Loudon itu dibagi menjadi 4 ya. Karena apa? Setiap area akan dihubungkan dengan sebuah sistem. Misalkan tadi kita di sini ada bisnis proses, kita sudah tahu ya, setiap perusahaan ada bisnis prosesnya. Nah, lalu di setiap perusahaan juga pasti ada bagian-bagian atau unit-unitnya. Nah, setiap unit ini kan tidak mungkin dia berdiri sendiri, pasti dia harus terkoordinasi dengan bagian lain. Informasi harus jelas. Ya, jadi jangan sampai informasi-informasi yang di dalam perusahaan, internal perusahaan itu stop hanya di dalam satu bagian. Nah, bagaimana supaya dia bisa saling berkoordinasi, maka dibutuhkanlah sebuah sistem yang bisa menghubungkan area fungsional atau fungsional area. Nah, makanya diperlukan sebuah enterprise system. Contohnya apa? Ya, ada ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, ERP inilah nanti akan menghubungkan data-data dan informasi di bagian perusahaan atau di internal perusahaan. Lalu bagaimana dari sisi SCM-nya? Nah, dari sisi SCM, ini adalah berhubungan dengan para pemasok dan supplier-nya. Nah, tidak mungkin perusahaan dalam menjalankan bisnis secara manual. Ya. Pasti dia membutuhkan sebuah sistem. Ketika perusahaan memiliki ribuan supplier, kalau dikerjakan dengan cara manual, tentunya tidak akan maksimal. Oleh karena itu, ada yang disebut dengan supply chain management system. Ini yang sistem memang yang dikhususkan, ya digunakan untuk para mitra bisnisnya.
Nah, lalu bagaimana dari sisi pelanggannya? Nah, dari sisi pelanggan tentunya juga kita tidak mungkin menjalankan secara manual juga, ya pelanggan kita juga pasti ribuan. Nah, sistem apa yang dibutuhkan oleh perusahaan? Nah, ini adalah contohnya adalah sistem Customer Relationship Management System atau CRM. Nah, sistem inilah yang akan digunakan untuk apa? Berhubungan dengan para pelanggan-pelanggannya, baik pelanggan yang loyal, calon pelanggan, atau mungkin pelanggan-pelanggan yang akan di-follow up, dan lain sebagainya. Nah, lalu satu lagi apa? Kan tadi sudah kita sebutkan ada baru 3 ya, Enterprise System, SCM, dan CRM. Yang keempat adalah yang disebut dengan Knowledge Management System atau sistem manajemen pengetahuan. Nah, seberapakah pentingnya sebuah pengetahuan bagi perusahaan? Ya, kan kita tahu bahwa pengetahuan itu kan terbagi menjadi 2, ya, tacit knowledge dan explicit knowledge. Kalau tacit knowledge adalah pengetahuan yang masih dalam benak seseorang, masih tersirat. Kalau explicit knowledge adalah pengetahuan yang tersurat, yang sudah terdokumentasikan secara formal. Nah, tugas perusahaan adalah bagaimana mengkonversi, memindahkan yang dari tacit knowledge menjadi explicit knowledge. Pengetahuan yang masih di dalam di dalam kepala karyawan ya, itu harus didokumentasikan ke dalam bentuk dokumen formal. Nah, selain itu juga pentingnya KMS itu adalah untuk menciptakan inovasi-inovasi terbaru. Ya, jangan sampai perusahaan dalam menjalankan bisnis dilakukan secara manual. Dan itu saja yang dilakukan tanpa ada proses-proses pembaruan. Nah, dengan sistem knowledge management system inilah nanti perusahaan bisa menciptakan ide, ya, menciptakan hal-hal yang terbaru, terkini. Dari hasil apa? Dari hasil penelitian, dari hasil uji coba, hasil tanya jawab dengan ahlinya, dengan pakarnya, lalu dilakukanlah sebuah uji coba dan lain sebagainya. Nah, makanya nanti di dalam knowledge management system inilah akan ada khusus ya sebuah repository atau sebuah gudang data atau warehouse di mana nanti siapapun bisa mengakses informasi-informasi berkaitan dengan teknologi atau informasi terbaru. Oke, jadi inilah gambaran ya yang kita sebut dengan enterprise application. Nah, ini penjelasannya sudah saya jelaskan tadi ya, kalau enterprise system adalah mengumpulkan data dari berbagai departemen, bagian unit, di mana data terpusat ya, dilakukan untuk melakukan koordinasi ya, sehari-hari, membantu manajer dalam mengambil keputusan. Lalu ada lagi supply chain management system atau SCM, ini memanage perusahaan dengan para suppliernya, ya. Contohnya, misalkan ada produksi, ada tingkat persediaan. Nah, biasanya perusahaan dengan supplier itu akan berbagi informasi, ya. Misalkan perusahaan A sebagai supplier, perusahaan B itu si penggunanya. Nanti ketika perusahaan B melakukan transaksi dengan pelanggan, nah informasi penjualan itu akan diteruskan ke perusahaan A, suppliernya, supaya apa? Nanti perusahaan A atau supplier bisa tahu berapa persediaan yang ada di perusahaan B tersebut dan kapan akan dikirim ulang, kapan akan dikirim lagi melalui jalur darat, udara, atau laut atau mana saja, ya, sehingga ada berbagi informasi. Nah, ini disebut dengan membangun hubungan dengan suppliernya. Lalu CRM atau Customer Relationship Management System. Nah, sistem ini ya memang dikhususkan untuk memanage kepada para pelanggannya. Nah, tipikalinya dia memiliki ada 3 fungsi ya, untuk penjualan atau sales, untuk marketing, dan untuk melakukan customer service ya. Untuk penjualan biasanya ada SFA atau sales for automation. Jadi sistem itu memang fokusnya hanya ada digunakan untuk pelanggan, kapan pelanggan ulang tahun, kapan pelanggan ini melakukan pembelian, kapan terakhir kita memberikan penawaran,
kapan terakhir pelanggan itu memesan, itu semua ada di bagian penjualan. Lalu untuk campaign atau pemasaran, marketingnya, sekarang apalagi eranya digital, sehingga pemasaran-pemasaran pun dibutuhkan ya untuk melakukan promosi. Lalu customer service juga tentunya sekarang ini kalau kita buka website pasti sudah ada apa namanya customer service secara online. Jadi hai selamat pagi, ada yang bisa dibantu. Nah itu supaya mendekatkan dengan pelanggan sehingga apa pelanggan bisa secara cepat mencari informasi atau bisa bertanya dan secara real time bisa dijawab oleh perusahaan. Ya, jadi ini contoh dari sebuah CRM. Lalu yang keempat tadi adalah Knowledge Management System atau KMS. Nah, di sini adalah memproses atau mengcapture ya dan mengaplikasikan sebuah pengetahuan ya di mana apa kalau kita bicara KMS ini adalah bagaimana perusahaan dalam meng-create, ya, membuat, memproduce, lalu mengirim atau memberikan layanan kepada pelanggan. Dan poinnya adalah capturing dan applied. Ya, jadi membuat atau mengambil sebuah informasi atau mengambil pengetahuan lalu diaplikasikan sebuah pengetahuan tersebut. Ya. Saya rasa juga sudah banyak perusahaan-perusahaan sekarang sudah menggunakan knowledge management system. Ya nanti mungkin teman-teman dari mahasiswa berbasis bisa bertanya kepada perusahaannya kira-kira ada nggak sebuah sistem knowledge di dalam perusahaan ya. Oke, saya rasa itu dulu, nanti kita sambung lagi ya karena kita akan masuk ke dalam subbab yang kedua. Demikian, terima kasih, kita lanjut ke video yang kedua.